Halo guys, selamat datang di channel Hobi Plasma. Jadi gua akan mereview singkat sebuah HG aerial bootleg mereknya FL09 ya. Jadi ini gua dapetin di Tokopedia sekitar harga 90 ribuan ya. Kalian bisa cari di toko-toko terpercaya, entah itu di Tokopedia atau di Shopee. Jadi ini boxnya sendiri seperti ini ya. Dia tertulisnya cuma FL09 dan 1:144, dan ini ada tulisan Cinanya. Kiri kanannya polosan ya, ada tulisan ini, gue nggak tahu ini tulisan Cina ya. Tuh polosan aja. Jadi gue akan review ya, kita akan lihat dalamannya seperti apa. Oke, stay tune terus. Kitnya sendiri, nah ini dia nih si kit aerial bootlegnya. Jadi apa aja sih di dalam packaging penjualannya itu, di dalamnya yaitu unitnya yang lo harus rakit dulu. Ini sih udah gua rakit ya. Terus lo juga dapat stand base. Ini stand base nya ala-ala ya, yang standar, yang harga sekitar 15 ribuan ya gitu deh, kurang cakep. Stiker, yang stikernya sendiri menurut gua dibilang jelek enggak, dibilang bagus juga enggak, tapi untuk lemnya sendiri lumayan lah, walaupun kadang masih ada copot-copotan ya. Dan ini juga kelihatan stikernya juga ada bling-bling begini nih. Terus dapat beam swordnya, dia dapat dua pasang, yang gagangnya itu ada di pundaknya di punggungnya si Ariel ini ya. Nah terus dapat juga senjatanya yang seperti ini. Nah ini kayak gini dia ya, copot kan tuh udah bodoh. Terus juga dapat ini juga yang nantinya bakal dipasang buat dijadiin tameng ya, nih di sini nih. Terus ini dapat ini buat cantolan si stand base nya ya, buat dipasang. Sama dapat yang jadi si aerial ini, baik di bandai maupun di bootlegnya, dia di bagian dadanya ini dapat dua kayak gini ya, clear ini ya, clear partnya tuh dapat dua. Yang satu ini yang bener-bener dia udah ada apa namanya, udah ada coraknya di dadanya, dan ini lumayan clear banget ya. Yang satu lagi ini dia gelap dan lo harus pasang lagi stikernya yang ada di sini ya. Masang stikernya sih agak ribet ya buat dipasang di sini. Nah ini udah gue pasang nih. Jadi itu sih yang bakalan lu dapetin di Aerial FL09 ini HG ya. Nah ini dia si kitnya Aerial FL09. Kalau dari tampak jauh sih ini mirip-mirip sama si bandainya ya. Tapi kalau kalian lihat secara dekat, nah contoh kayak di clip partnya ini tuh butak banget ya. Terus di bagian dari segi warna juga dia agak sedikit ke mudah-mudahan ya, nggak yang birunya tuh kurang pekat gitu, atau ini sih kayak biru-biru pucat gitu. Terus untuk bagian putihnya sih menurut gua udah lumayan bagus ya. Untuk kitnya sendiri menurut gua solid ya. Nih gua goyang-goyangin juga dia nggak bakal ada yang jatuh, dan ini kitnya lumayan seret ya. Walaupun dari kit yang seret ini ada harga yang harus dibayar oleh kalian ya, ya karena kitnya sendiri tuh lo harus banyak-banyak ngekikis gitu ya. Karena ini apa ya, kenceng banget sih. Ini seret banget, dari bagian ininya juga seret banget. Pas masang juga banyak part yang kalau lu paksa itu bakalan bikin stretch mark di sini ya. Terus untuk permasalahan kitnya sendiri menurut gua udah cukup bagus dari segi artikulasi. Terus armamen-armamen yang ada juga, yang terpasang juga menurut gua hampir mirip dengan si Bandai ya. Walaupun gue sendiri belum punya yang versi Bandai, tapi menurut gue ini hampir-hampir seperti Bandai. Nah, dari kitnya sendiri. Jadi habis ini kita cek artikulasinya ya. Nah, mari kita cek dari segi artikulasinya. Dari bagian kepala ini kalian bisa maju mundur seperti ini. Bisa toleh kiri, toleh kanan, dan ini bisa berputar ya 360 derajat aman. Walaupun tuh ini tuh bakalan lepas ya, seret, tapi gampang banget copot sih di bagian lehernya ini. Nah
terus bisa tengok kiri, patah kiri patah kanan walaupun sedikit ya. Terus juga di bagian bahunya ini kalian bisa gerakin sampai sejauh ini ya. Ini seret, jadi kalian harus hati-hati ketika kalian mau mainin ya. Jadi bahunya ini udah sampai segini, renggangan tangannya ini sampai sejauh ini. Terus untuk bagian dadanya kalian bisa patah kiri patah kanan. Nah bisa ini, bisa maju cuma sedikit, nggak banyak, ke belakangnya juga cuma segini. Terus untuk bagian depannya ini kalian bisa gerakin ya sesuai yang kalian mau. Jadi triknya biar kalian bisa begini tuh kalian harus potong dulu di bagian tengahnya ini ya. Untuk bagian artikulasi kakinya kalian bisa ke depan, dan ini tuh kalian mainnya tuh harus hati-hati banget ya biar gak ada yang patah. Ke depannya jauhnya segini, ke sampingnya segini aja, ke belakangnya kalian juga ini cukup jauh ya. Jadi nah ini dia. Untuk tekukannya kalian di bagian sikutnya ini karena dia udah double join, jadi cukup bisa nggak double join sih dia. Jadi renggangan tekukannya di bagian tangan segini ya, ini copot ya. Karena bagian ininya kurang kencang nih, harus dipakein lem atau tisu tipis ya. Terus di bagian artikulasi di pinggangnya juga dia ada walaupun kecilnya tipis gini. Terus di bagian kakinya kalian bisa tekuk sampai sejauh ini ya, nggak sampai nekuk banget dia, bukan double joint. Terus untuk di bagian kakinya nih, telapaknya kalian bisa, nggak bisa kiri kanan nih, nggak bisa ini, cuman dia bisa ke depan ke belakang sejauh ini. Terus ada artikulasi juga di bagian ininya walaupun dikit ya. Jadi segitu dari bagian artikulasinya. Nah, itu dia dari segi artikulasinya ya. Ini tuh saking seretnya gue harus hati-hati banget untuk beberapa kasih contoh artikulasinya ya. Nah, untuk bagian-bagian yang ada di samping-sampingnya ini nih, ini bisa kalian jadikan tameng. Caranya itu kalian tinggal copotin dan kalian pasang di bagian armamen yang dikasih di paket penjualannya yang ini nih. Nah, contohnya gimana? Jadi kalian tinggal copot-copotin aja. Nih kayak gini. Nanti akan gua kasih contoh yang udah jadinya ya. Nah, ini dia tadi shieldnya yang udah berhasil gua rakit jadi satu kayak gini ya. Nah, jadi si shieldnya ini kalian bisa jadiin shield seperti ini dan bisa kalian pasang ada di bagian sini ya. Kalian bisa taruh di kiri atau kanan, dan ini colokannya nih. Nah, ini tempat buat dudukan colokannya. Tinggal kalian pasang aja seperti ini. Nah, ini dia udah terpasang. Terus kalau kalian mau pecahin, mau dijadiin yang namanya gunbit, kalian tinggal lepasin aja, ikuti sesuai petunjuk yang di instruksinya ya, di buku manualnya itu ada. Kalian tinggal ubah aja, tinggal buka aja di bagian situnya seperti di video gue yang pertama tuh, dia udah diproses 3 try. Nah, selain itu, selain kelengkapan yang ini, kalian juga dapat yang tadi udah gue sebutin di awal, ada beam, ada senjatanya yang seperti ini, yang kalian dapat efeknya yang seperti ini. Beam weaponnya ini kayak gini ya, beam gunnya. Jadi nanti kalian bisa pasang di kayak gini nih. Nah, seperti ini. Dan ini kalau kalian ini tinggal kalian buka aja di sini. Nah, seperti ini nih. Tinggal kalian copot aja yang di bagian sininya. Nah, ini buka dulu nih. Saking loose-nya ya di bagian pergelangan tangannya. Itu gampang banget copot. Nah, jadi nih kayak gini nih, keren banget kan, ganteng kan. Tinggal kalian pakein di stand base
seperti ini. Nah ini kan dia ada seperti ini penopang, kalian nggak perlu pakai penopangnya, kalian tinggal pakai ini aja, colokin. Nah cakep dah, walaupun ini loose banget ya, maklum stainless bawaan ini biasanya nggak pernah bagus. Nah kayak gini nih, tuh ini loose banget ya ampun. Nah terus yang dapat juga yang efek bawaan untuk beam sabernya ini dapat 2, kalian tinggal copot aja nih bagian di punggungnya ini, di backpacknya kalian buka, terus kalian pasang kayak gini nih. Nah seperti ini nih, dia dapat 2 ya. Menurut gue sih clear part di bagian birunya ini sih cukup bagus ya. Nah jadi sekian aja review singkat Gundam Aerial FL09 ini ya. Jadi buat kalian yang suka dan pengen komen, silahkan aja kalian klik like dan kalian bisa subscribe ya. Dan kalian kalau misalkan ada kekurangan di gua, kalian bisa komen-komen aja ya. Thank you.